Jokowi dianggap bukan alumni, Ketua Kagama, geruduk UGM bisa jadi malapetaka. Relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Dengan ini, kami gabungan alumni Universitas Gadjah Mada dari lintas angkatan dan lintas fakultas yang selanjutnya menamakan diri dengan Rela Gama Bergerak atau Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak. Rela Gama Bergerak lahir atas dasar niat, ide, dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik alma mater serta menjunjung tinggi marwah Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi negeri yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia. Setelah mencermati dinamika yang terjadi sampai dengan saat ini berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, kami sepakat untuk menyatakan pendapat dengan penuh rasa hormat kepada seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi prinsip kejujuran berdasar nilai-nilai objektivitas dan keterbukaan informasi kepada publik, serta berpegang pada kaidah ilmiah. Dalam tinggi kami sampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 20 jam kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan barat kami menyatakan masih tidak percaya kepada para pihak tersebut. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Itu yang salah. Iya Pak? Salah itu. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas bukan. Ya memang bukan pembimbing skripsi Pak Kasmujo, memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Salah itu. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Maaf. Tapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya, kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi hentikanlah ini. Ya Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Saya lihat ada statement dari mantan rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gadjah Mada ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua ya. Tolong ngambil sikap. Kuliah untuk mendapatkan dokterannya itu kapan kan? Ya, lebih akan panjang lagi ya. Kan. Untuk insinyurnya dia dapatkan tahun 1980, 1985. Nah, kemudian yang dokterandesnya kapan ya dia ini? Dear old friends,
I'm happy to report that we may not get it. I can't understand a word he said. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. Dear old friends, I'm happy to report that we may not get it. I can't understand a word he said. UGM beserta staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. Orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnet, 6 diantaranya telah hadir. Saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi, adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana ada beberapa dasar laporan polisi. Kami diajukan, nama kami, saya, Pak Roy, Bu Tipa, dan lainnya itu diajukan untuk menjadi ahli di gelar perkara khusus di Bareskrim tanggal hari Rabu 9 Juli 2025. Kami ingin men-challenge karena kebenaran ilmiah itu kan repeatable, ya, dapat diulangi, dapat diverifikasi, dapat direkonstruksi. Oleh karena itu ya kami ingin bahwa setiap pihak itu membawa ahlinya, baik Bareskrim maupun dari pihak Pak Jokowi maupun dari pihak TPUA juga, kalau bisa ya UGM dan Pak Jokowi hadir dalam gelar perkara khusus tersebut. Gelar perkara khusus ini selain melibatkan orang, toh kemarin itu ada informasi-informasi baru. Harusnya sebagai pengungkapan perkara dalam tingkat pra-adjudikasi, informasi kaitannya dengan Pasar Pramuka, kemudian Pak Surya, ini harus juga dimintai pendapatkan sebagai bentuk klarifikasi. Jadi jangan mengulang yang kemarin, ditambahkan. Karena dalam suatu ilmu kriminalistik, suatu pengabaian informasi dalam penguapan itu suatu yang fatal. Proses penyelidikannya di Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana di situ, Mbak Cindy dan Bung Rey juga. Nah, mengenai keaslian suatu dokumen itu jelas bahwa ketika dokumen dianggap palsu, barulah harusnya pengadilan yang menentukan ada terbukti atau tidak kepalsuan dokumen tersebut. Sudah dihentikan penyelidikan oleh Mabes Polri karena memang tidak ada sama sekali bukti-bukti yang mengatakan atau yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sesama alumni jangan saling mencurigai, sesama alumni jangan saling mencaci, ya, jangan ada dusta di antara agama. Sebagian teman-teman alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang melihat ya dinamika dan situasi di Indonesia saat ini hanya karena kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Nah, ternyata ini sudah menjadi bola liar ya, yang sudah berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami punya tanggung jawab moral juga untuk menjaga nama baik alma mater ya, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Itu saja. Kami tidak punya tendensi yang lain. Kami semata-mata berupaya ya, berusaha untuk menyelesaikan masalah, tidak ingin menambah masalah. Tuntutannya apa, Mas? Tuntutannya kepada UGM apa? Nah, kami minta sebagaimana yang tadi saya bacakan, meminta kepada pihak UGM, ya, kepada rektor beserta staf rektor yang terkait, dekan Fakultas Kehutanan, beserta staf dekan Fakultas Kehutanan yang terkait, itu untuk menyampaikan kepada publik. Apalagi kami sebagai alumni kan punya hak untuk bertanya ya, kepada beliau-beliau yang juga mereka alumni Universitas Gadjah Mada, Bu Rektor, Pak Dekan, dan sebagainya yang saat ini ada di pimpinan kampus kami, tempat kami menimba ilmu dulu, itu kan juga sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada.
Makanya tadi saya sampaikan, sesama alumni jangan saling mencurigai, sesama alumni jangan saling mencaci, ya, jangan ada dusta di antara agama. Begitu. Soal mosi tidak percaya tadi? Ya, ketika kami bertanya, ya, kepada beliau-beliau, kemudian tidak dijawab, ya tentu wajar dong. Kami menyampaikan ketidakpercayaan kami. Ada apa di balik kasus yang menurut kami ini sepele, remeh-temeh, sederhana? Kenapa sampai berlarut-larut? Ya jangan sampai hanya karena soal ijazah, selembar ijazah, kemudian justru mengibatkan masalah yang bertambah besar. Tentu ini tidak boleh didiamkan. Bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah Pak. Kalau saya pribadi saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi, tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Terkait dengan gelar perkara khusus hari ini, ya sebenarnya kita berharap UGM yang telah menyatakan, meyakini bahwa Pak Jokowi adalah alumni Gajah Mada, seharusnya pihak UGM sangat berkepentingan untuk hadir. Dan juga Pak Jokowi juga harusnya sangat berkepentingan untuk hadir untuk membuktikan kepada kami dan menunjukkan kepada kami bahwa ini loh ijazah yang kalian pertanyakan. Kalian anak bangsa nggak usah ribut. Ini siap diuji, bahkan bukan hanya di Bareskrim, di laboratorium Puspom TNI, laboratorium BRIN, ya di Serpong yang jauh lebih advance, bahkan di luar negeri. Kami siap, saya siap, begitu harusnya statement Pak Jokowi sebagai seorang yang pernah menjabat 10 tahun sebagai presiden kita. 6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan, dan staf dekan terkait beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gajah Mada. Demikian surat pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dapat diketahui oleh publik. Semoga pernyataan sikap ini berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo secara tuntas dengan proses yang tepat, adil, transparan, dan mencerdaskan untuk semua. Amin. Terima kasih. Jakarta, 3 Juli 2025, Koordinator Bangun Sutopo SIP. Salinan naskah pernyataan sikap ini kami kirimkan kepada 1. Rektor UGM di Yogyakarta, 2. Dekan Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta, 3. Saudara Joko Widodo di Surakarta. Tembusan kepada 1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, 2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat UGM. Demikian surat pernyataan sikap dari Retama Bergerak yang mana sudah saya bacakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh alumni Universitas Gajah Mada, tolong dicatat, sesama alumni jangan saling mencurigai, sesama alumni jangan saling mencaci, sesama anggota agama jangan ada dusta di antara kita. Penting untuk kemudian juga oleh semuanya diketahui, sejatinya sekali lagi aksi Retama Bergerak adalah murni untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM dan Saudara Joko Widodo secara internal. Kali lagi, ini masalah sepele, ini masalah sederhana, ya ini masalah remeh-temeh menjadi rumit, menjadi berbelit karena adanya ketidakjujuran. Karena itu sebagaimana yang teman-teman
saksikan semua di depan kami ini, ya, alumni UGM, ya, kami butuh kejujuran. Ibadah pertama, mari. Alumni UGM, kami butuh kejujuran. Sekali lagi, alumni UGM, jujur itu sederhana, tidak hanya bahagia yang sederhana, tetapi juga jujur sederhana. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010. Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002 hingga 2007, Profesor Dr. Sofyan Effendi MA MPIA PhD, mengkritik keras sikap kampus terkait kejelasan dokumen akademik Jokowi. Profesor Sofyan mempertanyakan keabsahan klaim mengenai ijazah Jokowi yang hilang dan menegaskan bahwa hingga kini tidak ada bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa ijazah tersebut pernah ada. Dikatakan hilang, tapi di mana bukti kalau ijazah itu pernah ada? Ujar Profesor Sofyan 12 April 2025. Menurutnya, penjelasan yang diberikan pihak Rektorat dan Dekanat UGM selama ini tidak memadai dan sering kali kabur. Alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, yang ada justru semakin banyak kejanggalan, tambahnya. Itu apakah ada nggak kejanggalan-kejanggalannya, Mas? Boleh nggak diceritakan itu? Ya, sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, ini buktinya gini. Nah, nggak bisa dilipat, nggak bisa. Itu yang biru-biru coba diambil, Mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Boleh ditunjukin, Mas. Ditunjukin deh. Ya. Nah, itu ijazah aslinya. Gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya, Mas? Nggak bisa sama sekali. Ini aja. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, nah ini ijazah aslinya Mbak Beni ini. Nah, tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya. Sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan prodi ijazah itu dengan map yang tidak bisa ditekuk. Oh, jadi ini stopannya nih yang ada ininya ya? Ya, ini asli dari UGM ya. Ini asli dari UGM-nya ya, ada ini ya. Jadi jasa itu masing-masing sudah tidak bisa ditekuk, tapi ketika dibawa di Polda itu ditekuk, itu kejanggalan tersendiri. Ada lagi ya, Kak? Beliau menggunakan stop map yang warnanya kuning ya? Warnanya kuning. Boleh nggak dilihat, Mas? Di sini. Oh iya. Nah, dilihat ini. Dilihat videonya ketika Nah, ini kan dia dibawa. Nah, kemudian ini ditekuk. Oh, ini yang ditekuk ini. Nah, oh itu yang ditekuk ya, Mas ya. Iya. Nah, jadi stop mapnya model beginian, sehingga kalau kemudian itu dikasih ijazah asli nggak muat.
gitu loh. Ukurannya ya? Ukurannya nggak muat. Oh, jadi ada lebihnya itu ya? Karena ukuran ijazah yang dari UGM itu 35 cm kalikan 25 cm. Sedangkan kalau stop up ini kan hanya untuk mengcover ukuran A4 aja ya. Jadi kalau dimasukin amplop, dimasukin stop up, maka bentuknya akan seperti apa? Akan ada lebihnya ya? Ya, akan ada lebihnya seperti ini, nggak muat. Nah, itu ada lebihnya, kuning-kuning itu ya Mas? Iya. Oh, ada lebihnya. Itu kejanggalannya ya? Iya. Oh. Jadi apakah indikasinya itu berarti apa Mas kesimpulannya? Ya, dugaan saya Pak Jokowi nggak membawa ijazah asli ketika membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Oh, jadi ijazah aslinya tidak dibawa karena dari ukurannya juga nggak mungkin. Memungkinkan. Nah, kemudian pada posisi membawanya juga nggak bisa ditekuk ya. Dari posisi membawanya tidak menunjukkan itu sesuatu barang yang berharga yang harus dilindungi dengan cara menekuk. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007 ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Ya karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokrodiharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Pikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69 dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu, banyak itu tambah 7 orang kan, 1 tahun dalam 1 tahun itu. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, memberikan peringatan kepada para alumni UGM yang tergabung dalam Relagama bergerak terkait rencana aksi geruduk UGM dalam polemik ijazah mantan Presiden Jokowi. Heru mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi terkait rencana itu. Informasi yang saya terima, surat resmi akan dilayangkan ke UGM Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025, kata Heru, Senin tanggal 7 Juli tahun 2025. Heru menegaskan, Relagama memang sudah menyampaikan sikap keras terhadap UGM, bahkan juga kepada Presiden Jokowi. Pertanggal 3 Juli kemarin, teman-teman Relagama sudah menyatakan sikap dan permintaannya ke Rektorat, Dekan, dan Pak Jokowi. Mereka memberikan ultimatum dalam waktu 1x24 jam, ucapnya. Heru mengatakan, ultimatum tersebut sebenarnya sudah selesai masa waktunya. Artinya, kalau dihitung maju saat ini, ya sudah selesai. Secara aklamasi mereka sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi bukan lulusan UGM, Heru menuturkan. Dikatakan Heru, pernyataan itu bahkan sudah sangat jelas dalam surat resmi Relagama.
Dalam poin pernyataan terakhir yang kami baca, mereka menyatakan jika ultimatum tersebut tidak direspons, otomatis pihak Relagama sepakat mengatakan Joko bukan alumni UGM, beber Heru. Namun, Heru mempertanyakan, langkah apa lagi yang sebenarnya ingin dibawa Relagama ke UGM dalam aksi geruduk nanti. Pertanyaannya, ketika ultimatum itu sudah berakhir atau selesai, rumusan apa yang akan dibawa ke rektorat? Tanyanya, Heru mengingatkan, pihak UGM dipastikan akan tetap bertahan pada sikap sebelumnya. Saya yakin, seandainya rektor atau yang mewakili menemui alumni, akan tetap sama, melakukan dalih atau argumentasi bahwa UGM sudah memberikan dokumen-dokumen administrasi Pak Jokowi waktu kuliah sampai selesai ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya, imbuhnya. Heru juga memprediksi, Jokowi tidak akan datang ataupun menunjukkan ijazah secara langsung ke UGM seperti yang dituntut Relagama. Saya mewanti-wanti ke teman-teman Relagama bahwa Pak Jokowi dipastikan tidak bisa datang, juga akan menolak, dan menyatakan bahwa ijazah akan ditunjukkan ketika pengadilan meminta, kata Heru. Ia mengaku hal ini sudah pernah disampaikan dalam pertemuannya dengan sejumlah pihak sebelumnya. Ini persis sama ketika saya datang ke Solo, tanggal 14 Mei kemarin. Dikatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli dan akan dibawa ke pengadilan, ungkapnya. Menurut Heru, mantan Presiden Jokowi tetap berpegang pada proses hukum. Pak Jokowi akan bilang, ijazahnya sudah pernah diberikan kepada Bareskrim. Artinya, Pak Jokowi telah sah melakukan proses hukum yang sudah dilaluinya. Pada akhirnya Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi identik dengan teman-teman seangkatannya, tegasnya. Heru pun mengingatkan Relagama untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam blunder politik. Ini menjadi argumen yang tentu menjadi perenungan dalam konteks UGM dan Jokowi yang sudah final berargumentasi dan bertindak, terangnya. Ia berharap Relagama tidak salah langkah dalam aksi mereka. Sebab, ia telah lebih dahulu melaluinya. Ini ruang yang cukup rumit dan pelik. Menurut saya, harus cermat dipertimbangkan karena nanti terjadi kesalahan tafsir dan argumentasi. Ini justru akan menjadi malapetaka terhadap Relagama, kuncinya.